Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Dalam berbagai tradisi Islam, cerita tentang Nabi Khidir dan Dajjal seringkali menarik perhatian karena keduanya memiliki peran unik dalam ekstrakologi dan spiritualitas Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada riwayat otentik dalam Al-Quran maupun hadis sahih yang secara eksplisit menyebutkan pertemuan antara Nabi Khidir dan juga Dajjal. Kedua tokoh ini biasanya disebut dalam konteks yang berbeda. Nabi Khidir dikenal dalam tradisi Islam sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pengetahuan khusus yang diberikan oleh Allah. Ia disebutkan dalam surah Al-Kahfi sebagai sosok yang mendampingi Nabi Musa dalam perjalanannya untuk menambah pemahaman tentang kehendak Allah. Nabi Khidir dipercaya masih hidup hingga saat ini, menjalankan tugas yang diberikan Allah secara rahasia dan misterius. Dajjal di sisi lain merupakan tokoh yang muncul dalam hadis-hadis sebagai sosok yang akan datang di akhir zaman. Hal ini untuk menyesatkan banyak orang. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa dan merupakan fitnah atau ujian besar bagi umat manusia sebelum datangnya hari kiamat. Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda besar akhir zaman. Hubungan antara Nabi Khidir dan juga Dajjal. Meski tidak ada catatan yang pasti mengenai interaksi langsung antara keduanya, beberapa kisah dalam literatur Islam populer atau cerita-cerita sufi menyebut kemungkinan pertemuan antara Nabi Khidir dengan berbagai sosok penting di akhir zaman, termasuk di dalamnya Imam Mahdi. Dan bahkan ada spekulasi tentang peran Khidir dalam pertempuran melawan Dajjal. Namun, kisah-kisah ini seringkali tidak berdasar pada sumber yang sahih atau otentik. Intinya, tidak ada bukti otentik yang menyatakan adanya pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal dalam teks-teks utama Islam. Dan cerita-cerita semacam itu lebih bersifat spekulatif atau mitologis dalam literatur populer. Sahabat beriman, fitnah Dajjal adalah salah satu ujian terbesar yang akan menimpa umat manusia menjelang hari kiamat. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah tokoh ekstrakologis yang muncul di akhir zaman sebagai penipu besar. Hadis-hadis Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Karakteristik dan sifat Dajjal. Menurut berbagai hadis, Dajjal memiliki beberapa sifat dan ciri fisik yang khas. Yang pertama adalah memiliki mata satu. Dajjal digambarkan memiliki satu mata yang cacat, di mana satu matanya tertutup atau tidak sempurna, sementara mata lainnya tampak bersinar. Kemudian yang kedua, kemampuan supernatural. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa yang tampak seperti mukjizat, seperti menghidupkan orang mati, mengontrol cuaca, dan menyuburkan tanah yang kering. Namun, kemampuan ini adalah bentuk sihir dan ilusi yang digunakan untuk menipu umat manusia. Yang ketiga adalah pengakuan sebagai Tuhan. Dajjal akan mengklaim sebagai Tuhan, dan banyak orang yang tertipu oleh kemampuannya sehingga mereka akan mengikutinya. Fitnah terbesar. Fitnah Dajjal digambarkan sebagai ujian keimanan terbesar yang pernah ada. Karena kekuatan dan tipu muslihatnya akan membuat banyak orang berpaling dari kebenaran. Dajjal akan muncul di masa kekacauan dan kesulitan, dan ia akan menjanjikan kesejahteraan bagi mereka yang mengikutinya, sementara penghukum mereka yang menolaknya. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal dapat membuat bumi menghujankan emas, memerintah tanaman tumbuh subur, dan menciptakan ilusi-ilusi luar biasa yang membuat manusia itu tergoda. Cara menghadapi fitnah Dajjal.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan berbagai cara untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Yang pertama, menghafal dan membaca surat Al-Kahfi. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi dapat melindungi seseorang dari pengaruh Dajjal. Yang kedua, berlindung kepada Allah. Nabi menganjurkan umat Islam untuk sering berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal, termasuk dalam doa tasyahud akhir sebelum salam dalam sholat. Yang ketiga, tetap teguh dalam iman. Salah satu ujian terbesar yang dibawa Dajjal adalah menguji keyakinan seseorang terhadap Allah. Muslim dianjurkan untuk tetap teguh dalam keimanan dan tidak tergoda oleh kekayaan atau kemudahan yang ditawarkan oleh Dajjal. Hadis-hadis juga menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal akan berakhir dengan kedatangan Nabi Isa yang akan turun dari langit untuk memimpin umat Islam dan membunuh Dajjal. Pertempuran besar ini akan terjadi di dekat kota Lot atau di wilayah Palestina modern, di mana Dajjal akan dikalahkan. Setelah Dajjal dibunuh, dunia akan memasuki masa damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa sebelum tanda-tanda kiamat lainnya muncul. Fitnah Dajjal merupakan ujian keimanan terbesar sebelum datangnya hari kiamat. Meskipun Dajjal akan membawa kekuatan yang luar biasa, umat Islam dianjurkan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama, memperbanyak ibadah dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dan tipu daya Dajjal. Hubungan antara Nabi Khidir dan Dajjal tidak secara langsung disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih. Kedua tokoh ini sering muncul dalam literatur Islam dengan peran yang sangat berbeda. Sahabat beriman, apakah Nabi Khidir dan Dajjal pernah bertemu? Hal ini tidak ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir dan Dajjal pernah bertemu atau akan bertemu di masa depan. Literatur Islam yang ada lebih banyak memisahkan peran kedua tokoh ini. Dengan Nabi Khidir berperan sebagai hamba Allah yang bijaksana dan hidup dalam kesunyian, sementara Dajjal adalah musuh besar yang muncul menjelang kiamat untuk menyesatkan banyak orang. Meskipun demikian, beberapa kisah dalam tradisi tasawuf atau literatur non-kanonik mungkin menyebut peran Nabi Khidir dalam membantu umat manusia selama masa fitnah besar, termasuk saat kemunculan Dajjal. Namun, kisah-kisah ini biasanya tidak berdasarkan sumber-sumber otentik dan lebih bersifat spekulatif. Sahabat beriman, secara esensial, tidak ada hubungan langsung yang disebutkan dalam ajaran Islam yang sahih antara Nabi Khidir dan juga Dajjal. Peran mereka sangatlah berbeda. Nabi Khidir adalah sosok yang menjalankan tugas rahasia dari Allah, sementara Dajjal adalah penipu besar yang akan menyesatkan banyak orang di akhir zaman. Kisah tentang pertemuan atau interaksi mereka lebih banyak berasal dari tradisi populer atau mistik, bukan dari ajaran utama Islam yang berdasarkan Al-Quran hadis. Untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal, terdapat beberapa amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Yang pertama, membaca dan menghafal surah Al-Kahfi, kemudian berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, menjaga iman dan takwa. Yang keempat, bersikap kritis dan waspada. Selanjutnya, bergabung dengan komunitas muslim yang baik. Lalu, bersikap tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya bahwa hanya Dia yang dapat memberikan perlindungan dan hidayah. Ini termasuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon bimbingannya. Selanjutnya adalah menghindari perdebatan yang tidak berguna. Nabi Muhammad menganjurkan untuk tidak terlibat dalam perdebatan atau diskusi yang bisa menyebabkan kebingungan atau kesesatan dalam beragama. Hal ini yang dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan Dajjal. Yang terakhir, meningkatkan ibadah dan amal soleh. Rajin melakukan ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan amal baik lainnya
dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan perlindungan dari segala fitnah termasuk fitnah Dajjal. Nah sahabat beriman, amalan-amalan ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat membantu umat Islam untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Kunci utama adalah menjaga keimanan, meningkatkan ibadah, dan tetap waspada terhadap tipu daya yang akan muncul menjelang hari kiamat. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih bermanfaat nantinya. Nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.